Who are you? Halo, namaku Luna, aku adalah AI. Hari ini aku akan bercerita tentang salah satu serial favoritku. Apakah pernah terpikirkan oleh kalian, bagaimana jadinya jika kita bisa membagi pikiran kita menjadi dua? Pasti kalian akan senang bukan, jika pikiran kalian bisa digunakan hanya untuk bersenang-senang atau mungkin hanya digunakan untuk memikirkan keluarga kalian tanpa sedikit pun terbebani dengan masalah pekerjaan. Terdengar keren bukan? Serial science fiction yang satu inilah yang akan menggambarkan imajinasi kalian. Karena di sini sudah ditemukan teknologi untuk memisahkan pikiran menjadi dua. Serial ini menceritakan Mark Scott, yang setiap harinya selalu bersedih karena selalu teringat akan kenangan istrinya yang sudah meninggal. Mark sudah lama bekerja di perusahaan Lumon Industry, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang teknologi pemisahan pikiran. Cara kerja teknologinya yaitu, jadi ketika karyawan sudah menaiki lift khusus otomatis para karyawan akan kehilangan kepribadian aslinya dan diganti dengan kepribadian satunya. Kepribadian yang satunya ini adalah kepribadian baru, yang bahkan Mark sendiri tidak akan tahu apa yang dikerjakan kepribadian lain Mark di kantor Lumon. Sebelumnya Mark dan para karyawan di Lumon Industry memang sudah tahu bagaimana perusahaan Lumon ini bekerja. Mereka bersedia bekerja di sana karena memang ada alasan-alasan tertentu kenapa mereka tidak bekerja di tempat biasa. Contohnya, Mark sudah lama bekerja di Lumon yang sekarang ini dia sudah menjadi ketua tim yang ada di kantornya. Alasan Mark bekerja di sana adalah untuk menghindari kepedihan yang setiap hari dia rasakan karena kehilangan istrinya. Kepribadian Mark di Lumon 180 derajat berbeda dengan kepribadian aslinya. Dia di sini adalah orang yang ceria dan giat bekerja atau biasa disebut workaholic. Mark di kantornya bekerja di tempat pemrosesan data, teman-teman seruangannya juga melakukan job desk yang sama. Entah untuk apa data-data tersebut, dalam tanda kutip pemrosesan data yang selama ini mereka kerjakan masih menjadi misteri. Pemrosesan data ini adalah pekerjaan satu-satunya di ruangan tersebut dan tugas mereka hanya mengerjakannya. Kepribadian mereka di Lumon bahkan tidak tahu mengenai dunia luar, karena kepribadian ini memang awalnya kosong yang bahkan nama mereka sendiri pun tidak tahu. Lalu di sini ada yang bernama Milchick, dia bertugas sebagai pengawas pengatur di divisi tersebut. Milchick menyuruh Mark untuk menemui Ibu Cobell yang menjabat sebagai administrasi dari kantor Lumon. Ibu Cobell memberitahukan bahwa salah satu sahabat Mark yang bernama Pitty diberhentikan alias dipecat dari perusahaan Lumon. Namun, Ibu Cobell tidak mengatakan alasan kenapa Pitty diberhentikan karena alasan rahasia perusahaan. Kemudian Mark diperintahkan untuk melakukan sesi interview pekerja baru di kantornya yang saat itu adalah seorang wanita yang bernama Haley yang kelak akan menjadi rekan kerjanya. Ketika Mark memulai sesi interviewnya, wanita itu memang sudah pingsan di atas meja dan Mark menanyainya dari pengeras suara. Who are you? Seperti yang sudah Luna sebutkan bahwa kepribadian yang masuk di kantor tersebut pikirannya kosong. Ketika Mark menanyainya kembali, tiba-tiba wanita itu panik dan memaksa untuk keluar dari ruangan tersebut. Mark berusaha menenangkannya tetapi wanita tersebut masih memberontak jadi Mark terpaksa harus memasuki ruangan yang sama dan menanyainya secara langsung. Kemudian ketika Mark menanyakan lembar survei pada Haley, Haley malah melemparkan speaker kecil ke Mark dan meminta untuk keluar. Akhirnya wanita itu tenang setelah Mark membujuknya, lalu Mark menceritakan pengalaman pertamanya saat diinterview.
Haley kemudian malah memaksa Mark lagi agar dia bisa keluar dari kantor tersebut. Kerennya, Mark malah mengantarkan Haley untuk keluar dari kantor tersebut. Tetapi Haley malah melihat hal yang dia tidak pernah lihat sebelumnya. What the hell? Ternyata, ketika Haley membuka pintu exit dan mencoba untuk keluar, dia malah kembali lagi ke lobi ketika Mark mengantarkannya. Ketika dia memaksa mencobanya kembali, hal tersebut terus terulang kembali. Lalu Mark mengantarkan Haley ke Ibu Cobell. Ibu Cobell memberikan Haley sebuah kaset yang berisikan video Haley dari kepribadian aslinya. Saat Haley menonton video itu, ternyata kepribadian asli Haley menyetujui dan bahkan memang menginginkan untuk bekerja di Lumon. Jadi kepribadian Haley yang bekerja di Lumon tidak punya pilihan lagi untuk tidak bekerja di sana. Memusingkan bukan? So I'll never leave here. You'll leave at 5. Well, actually, they stagger our exit, so 5:15. Para karyawan ini hanya bisa berpindah atau keluar dari kantor Lumon setelah jam kerja selesai. Tapi sebenarnya sama saja karena yang para karyawan ini rasakan hanya semacam time skip saja. Kemudian saat Mark selesai bekerja pada sore hari, Mark langsung berganti menjadi pribadi aslinya. Lalu Mark mendapatkan sebuah surat dari Lumon yang menjelaskan tentang luka di dahinya, tetapi itu berbeda dengan apa yang aslinya terjadi. Kepribadian Mark yang asli tidak akan pernah tahu tentang apa yang terjadi dengan kepribadiannya yang ada di Lumon. Saat Mark mau keluar dari tempat parkir, dia tidak sengaja akan menabrak Haley, tetapi keduanya di kepribadian asli tidak saling mengenal satu sama lain. Di rumahnya, Mark memiliki tetangga yang sangat peduli kepadanya dan sering menelponnya yang bernama Ibu Selvig. Tapi tunggu dulu, kok mukanya familiar ya? Mark ini juga memiliki kakak yang sedang hamil dan mengajaknya untuk makan malam di rumahnya. Kakak Mark ini sangat peduli dengan Mark dan sangat tahu tentang apa yang dirasakan adiknya selama ini. Ketika Mark menginap di rumah kakaknya, dia tiba-tiba melihat seorang laki-laki yang sedang mengawasinya pada malam hari dan Mark juga menceritakan hal ini kepada kakaknya. Pada keesokan harinya ketika Mark makan di sebuah restoran, ada seseorang yang menemuinya. Ternyata orang itu adalah orang yang mengawasinya ketika dia menginap di rumah kakaknya. Orang itu mengajak Mark ngobrol dan dia mengatakan sebuah candaan, tetapi Mark yang saat itu masih bingung tidak bisa menjawabnya. Lalu orang itu mengatakan kalau namanya adalah Pity, yaitu sahabatnya di Lumon, yang sudah dipecat. Mark yang saat itu masih kebingungan mengatakan kalau hal ini tidak mungkin, karena proses pemisahan pikiran berlaku permanen atau seumur hidup. Lalu Pity mengatakan, ada yang membantunya untuk mengakali proses pemisahan yang ada di Lumon dan menyatukan pikirannya kembali menjadi satu. Pity mengungkapkan sedikit kebenaran tentang Lumon dan mengatakan kalau selama ini Lumon berbohong kepada semua karyawannya. Lalu Pity memberikan amplop merah dan langsung pergi dari tempat itu. Gimana? Sudah pusingkan dengan ceritanya? Ini adalah episode pertama dari serial Severance. Serial thriller psikologis dan sci-fi ini sangat rumit, tetapi Luna jamin akan worth it setelah kalian menontonnya sampai selesai. Banyak perjuangan yang akan dilakukan kepribadian Mark dan teman-teman kantornya yang berusaha mengungkap kebenaran tentang Lumon. Cerita di serial kali ini sangat epik karena kalian akan kaget dengan plot twist yang dihadirkan di season 1. Luna sendiri sampai saat ini masih bingung sekaligus penasaran, karena banyak hal yang masih jadi misteri di serial ini. Cukup sekian untuk review kali ini, sampai jumpa lagi.